Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Diah Larasati, NIM A221222045. Di sini saya akan menjelaskan tentang respon dan koordinasi. Yang pertama yaitu koordinasi pada tumbuhan. Sistem koordinasi adalah suatu sistem yang mengatur atau mengkoordinir segala aktivitas biologis tubuh organisme, terutama terhadap perubahan-perubahan lingkungan, baik eksternal maupun internal, sehingga organisme itu selalu dalam keadaan normal dan harmonis. Koordinasi pada tumbuhan melalui suatu sistem koordinasi kimia, yaitu hormon. Hormon pada tumbuhan yang pertama yaitu auksin. Auksin atau asam idol asetat adalah hormon yang berada di ujung-ujung tanaman dan daun yang masih muda. Yang kedua yaitu giberilin. Giberilin adalah hormon yang dapat membuat tumbuhan tumbuh dengan cepat karena mendorong pembentukan biji, buah, dan bunga, juga mendorong pemanjangan pada batang. Yang ketiga yaitu gas etilen. Gas etilen adalah hormon pertumbuhan berbentuk gas yang dapat mempercepat pematangan pada buah. Hormon etilen berada pada buah juga daun yang mengalami penuaan. Yang keempat yaitu asam absitat. Hormon ini merangsang penutupan stomata pada epidermis daun dan menurunkan tekanan osmotik dalam sel dan menyebabkan tukor sel. Yang kelima yaitu sitokinin. Sitokinin merupakan hormon yang dapat mempertahankan tumbuhan dari perubahan suhu, juga infeksi virus penuaan pada tanaman berjalan lebih lambat. Yang keenam yaitu asam traumalin. Asam traumalin merupakan hormon pertumbuhan yang berfungsi untuk membangun jaringan yang rusak karena luka. Dan yang ketujuh yaitu kalin. Kalin adalah hormon pertumbuhan yang mempengaruhi pembentukan organ tanaman seperti akar, batang, daun, dan bunga. Selanjutnya, kita membahas tentang respon pada hewan. Respon dan adaptasi perilaku hewan merupakan aktivitas terarah berupa respon terhadap kondisi dan sumber daya lingkungan. Terjadinya suatu perilaku melibatkan peranan reseptor dan efektor, serta koordinasi saraf dan hormon. Jenis efektor yang paling berperan adalah otot-otot tubuh. Perilaku pada hewan rendah seluruhnya ditentukan secara genetik, bersifat khas, terjadi secara otomatis. Pada hewan tinggi banyak mengandung komponen yang tidak bersifat herediter, melainkan proses belajar yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Respon dasar pada hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama, respon favorable, dan yang kedua yaitu respon tak favorable. Kemudian kita akan membahas tentang koordinasi pada hewan. Sistem koordinasi adalah suatu sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem koordinasi pada hewan meliputi saraf, alat indera, dan sistem endokrin. Yang pertama yaitu sistem saraf. Terdiri dari sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, dan sistem saraf tepi terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Yang kedua yaitu sistem endokrin atau disebut juga kelenjar buntu, yaitu kelenjar yang tidak mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkan ekstraknya. Yang ketiga yaitu sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk pusat informasi indera, seperti indera penciuman, indera perasa, indera perangsang, indera penglihatan, dan indera pendengaran. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.